Indira Gandhi, Citra Wita, Indra Maharani, Andi Nabila, Yuliani Maiti, Imelda, Waiza, Ramayanti, Nurfadia, Muhammad luar biasa. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi baru, Ibu ingin bertanya lagi untuk mengingat kalian, apakah kalian masih ingat di pertemuan minggu kemarin itu ada materi asam dan basa, lemah dan kuat? Ada yang masih ingat? Menurut pendapat kalian, jika asam kuat dan basa kuat direaksikan, apa yang akan terjadi? Apakah dia garam yang tetap netral? Tidak. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, jika larutan asam kuat dan basa lemah direaksikan, apakah sifatnya akan tetap netral atau akan berubah sifatnya apakah basa, tetap basa atau asam? Oke, jadi ini yang akan kita bahas di materi hari ini, yang dimana konsep hidrolisis garam. Jadi target kita hari ini atau tujuan pembelajaran kita itu pertama, peserta didik mampu menganalisis jenis hidrolisis garam dan menentukan sifat larutannya melalui kegiatan diskusi serta penyelesaian soal pada LKPD secara cepat dan sistematis. Yang kedua, secara aktif, peserta didik menunjukkan sifat aktif, bekerja sama dan bertanggung jawab selama diskusi dan penyelesaian LKPD mengenai hidrolisis garam dan sesuai kriteria penilaian. Yang ketiga, peserta didik mampu menyampaikan hasil analisis hidrolisis garam dan sifat larutannya berdasarkan kegiatan diskusi dan pengerjaan LKPD secara utuh. Jadi, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin bacakan kelompok. Ibu sudah bagian kemarin kelompoknya. Silakan untuk berdasarkan kelompok masing-masing. Di sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, dan kita itu kelompok 3. Silakan berpindah dengan tenang ya. Baik anak-anak, sebelum itu Ibu ingin bertanya, kalian pernah keramas atau cuci muka pakai sabun terus tiba-tiba kena mata? Jadi rasanya itu sangat tidak nyaman di mata. Jadi di gambar ini ada seorang yang mencuci muka terus matanya merah. Nah, tahukah kalian kalau sabun itu adalah salah satu jenis garam? Dan dimana kita kan tahu kalau garam itu harusnya netral. Kenapa dia netral tapi perih di mata? Harusnya kita tidak kenapa-napa itu rasanya di mata. Jadi jika selama ini kita menganggap garam itu netral, seharusnya kita biasa saja toh. Tapi kenapa sabun ini merasa basi sama perih di mata? Jadi kita masuk ke kasus yang kedua. Di sini di fenomena kedua ini, di sini di desa-desa para petani sering menebar serbuk putih bernama karbon ke sawah mereka. Katanya karena mereka menjadi asam karena terlalu banyak diberi pupuk zeta. Jadi pupuk zeta ini juga salah satu garam. Tapi kenapa garam yang kita ketahui netral ini malah menjadi senjata kimia untuk tanaman? Jadi tanahnya jadi asam, jadi susah tumbuh tanaman di situ. Oke, ini lagi yang selanjutnya. Ini ada yang NaCl atau garam dapur. Pasti kalian sudah sering sekali tahu mandi di laut, sering lihat orang dirawat pakai cairan infus. Jadi pasti kalian sering ini menemukan ini di kehidupan kalian sehari-hari. Garam dapur pasti sering ada di meja makan yang kalian toh. Sedangkan cairan infus ini kalau misalnya ada teman kalian dirawat, pasti mereka dipakaikan cairan infus ini. Jadi ini itu adalah yang NaCl. NaCl itu sifatnya netral. Jadi dia kalau dia menggunakan ini tidak kenapa-napa di badannya, jadi bisa digunakan di dalam tubuhnya. Oke. Jadi inilah misterinya
Khadijah. Kira-kira apa yang ada di benak kelompokmu ketika melihat dari fenomena yang ada? Kenapa ada barang yang bersifat asam dan ada yang basa, padahal namanya itu sama-sama garam. Oke, baik. Jadi kalian sisipkan itu nanti di dalam KKPD. Nanti saya akan jawab bersama kelompok kalian masing. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan LKPD. Nanti kalian kerjakan LKPD-nya. Di sini ada 3 aktivitas. Nanti Ibu kita kelompok 1 presentasikan aktivitas pertama, kelompok 2 aktivitas kedua, kelompok 3 aktivitas ketiga. Dan untuk kelompok 4 nanti kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini dan kelompok 4 akan presentasikan hal tersebut. Baik, Bu. Masing-masing kelompok. Baik, jadi kalian baca petunjuknya terlebih dahulu. Tugas pertama kalian adalah merumuskan masalah atau pernyataan apa yang harus kita jawab agar kita tahu penyebab perbedaan sifat lautan tadi. Baik, silakan berdiskusi. Diskusikan juga ya dalam kelompok. Jika satu garam berasal dari asam lemak, apa yang kemungkinan terjadi pada anionnya. Di situ ada tabel kalian lengkapi dan tentukan sifat larutannya. Kelompok 1 sudah? Sekarang kita uji hasil temuan kalian. Kelompok 1 silakan presentasikan untuk aktivitas 1. Kalau kegiatan hasilnya kali itu Ibu kan di sini disuruh merumuskan masalah. Nah, kalau dari diskusi kami yang kami diskusikan itu Ibu, pertama mengapa larutan garam itu dapat bersifat asam, basa dan netral. Lalu yang kedua itu ion manakah yang mengalami hidrolisis dalam larutan garam. Terima kasih ya Nadila. Untuk kelompok 2 silakan presentasikan hasilnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari tabel yang sudah kita lengkapi untuk contoh dari asam kuat dan basa kuat, yaitu ada NaCl dengan ion penyusunnya yaitu Na+ dan Cl-. Kemudian ion yang mereaksi dengan air di sini untuk asam kuat dan basa kuat dari NaCl ini tidak ada dan sifatnya bersifat netral. Selanjutnya untuk jenis garam asam kuat dengan basa lemah, contohnya yaitu NH4Cl, yang dimana ion penyusunnya yaitu NH4+ dan Cl-. Kemudian untuk ion yang mereaksi dengan air yaitu NH4+ dan dia ini bersifat asam. Selanjutnya untuk asam lemah dengan basa kuat, contohnya yaitu CH3COONA, yang dimana ion penyusunnya yaitu Na+ dengan CH3COO-. Dengan ion yang bereaksi dengan air yaitu CH3COO- dan dia ini bersifat basa. Terima kasih jawabannya. Apakah kalian setuju dengan jawaban dari kelompok 2? Setuju. Baik, untuk aktivitas 3 silakan kelompok 3 dijelaskan. Baik, saya perlu jelaskan mengapa garam dan asam
kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Hewan itu karena garam dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis karena ionnya stabil dan tidak bereaksi dengan air. Kemudian yang kedua itu mengapa kation dari basa lemah dapat menghasilkan H+. Karena kation dari basa lemah menghasilkan H+ itu bereaksi dengan air membentuk asam konjugat. Kemudian ketiga itu mengapa anion dari asam lemah dapat menghasilkan OH-. Itu karena anion dari asam lemah menghasilkan OH- karena bereaksi dengan air membentuk basa konjugat. Oke, terima kasih jawabannya. Kalian setuju? Jawaban setuju. Baik. Jadi terima kasih penyampaiannya sudah luput, namun kita luruskan lagi dan perkuat konsepnya. Oke, baik. Jadi ion dari asam kuat dan basa kuat itu tidak mengalami hidrolisis, sedangkan ion dari asam lemah dan basa lemah itu bereaksi dengan air sehingga mempengaruhi pH-nya. Jadi perhatikan reaksi hidrolisis yang dibutuhkan di papan ini. Jadi di sini ada reaksi hidrolisis dari NH4Cl dari asam kuat dan basa lemah. Jadi di sini ion yang bereaksi itu adalah NH4+. NH4+ ini dia bereaksi dengan air. Bereaksi dengan air dia akan menghasilkan H+. Karena jumlah H+ yang bertambah, maka larutannya itu menjadi asam karena pH-nya nanti kurang dari 7. Selanjutnya kita lihat yang reaksi kedua. Di sini ada reaksi hidrolisis dari CH3COONH dari asam lemah dan basa kuat. Di sini ion yang bereaksi itu ada CH3COONH. Dia bereaksi dengan air. Dia menghasilkan OH-. Ketika dia bereaksi dengan OH-, karena jumlah OH-nya bertambah, maka dia jadi basa sehingga pH-nya itu lebih dari 7. Sudah. Jadi di sini runutannya, kalau dia H+-nya bertambah, maka dia asam, sedangkan kalau OH-nya bertambah dia jadi basa. Dan untuk larutan netral itu, jika tidak ada yang bertambah maupun dari H+ atau OH-, jadi dia netral. Ngerti? Ngerti. Oke. Ada yang ingin beri tanggapan? Ada ingin pertanyaan lain? Kalau tidak, sekarang kita simpulkan bersama. Dengarkan baik-baik ya. Baik. Jika garam berasal dari asam kuat dan basa kuat, sifatnya apa? Netral. Oke. Jika garam berasal dari asam kuat dan basa lemah, sifatnya basa. Jika basa kuat dan asam lemah, sifatnya apa? Basa. Asam kuat dan basa lemah sifatnya apa? Asam. Jika basa kuat dan asam lemah, basa. Baik, artinya untuk memprediksi sifat larutan garam itu kita tidak perlu mengukur pH-nya. Kita cukup menganalisis asam atau basa pembentukannya tadi. Dia di sini tadi dari asam kuat dan basa lemah, jadi dia bertambah H+-nya berarti dia asam. Dia dari asam lemah dan basa kuat, dia bertambah OH-nya jadi dia basa. Ketika dia netral, dia tidak ada yang bertambah OH- atau H+-nya, jadi dia netral. Oke? Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mendengar dari kalian apa yang hal penting yang kalian pahami di hari ini. Nanti aja saya mungkin Ibu yang dapat saya pahami dari kesimpulan dan penjelasan Ibu juga tadi, penambahan penjelasan Ibu bahwa tidak semua garam bersifat netral karena ada ion tertentu yang bereaksi dengan air. Bagus, itu sudah menyambung konsep hidrolisis. Ada lagi? Saya Bu, silakan. Yang saya pahami Ibu bahwa larutan garam bisa diprediksi dari asam dan basa bentukannya. Ya, tepat sekali. Jadi kita tidak perlu ukur pH-nya, kita cuma
Jika berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka dia akan netral. Jika dia melibatkan asam atau basa lemah, maka bersifatnya itu bisa berubah. Selain memahami konsep hari ini, kalian juga belajar bekerja sama dalam kelompok dan menyampaikan hasil dengan berikut. Itu adalah bagian penting dari keterampilan ilmiah. Sekarang ibu ingin kalian berpikir sejenak, apakah hari ini kalian sudah benar-benar memahami konsep hidrolisis garam? Jadi di sini ada refleksi, kalian bisa scan refleksi ini. Silakan berikan tanda tentang pada pernyataan yang sesuai dengan kondisi kalian. Jawablah dengan jujur, karena ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk membantu kalian lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, Ibu beri waktu 3 menit untuk mengisi refleksi ini. Sudah diisi refleksinya? Sudah. Baik, Ibu sangat mengapresiasi kerja keras kalian hari ini. Diskusinya berjalan dengan aktif, semua kelompok terlibat, dan banyak di antara kalian sudah mampu menjelaskan konsep hidrolisis dengan runtut dengan menggunakan istilah yang tepat. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan menghitung pH larutan hasil hidrolisis. Jadi pastikan kalian sudah memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita benar-benar selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Sekarang kedua kelas pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai untuk belajar kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan masing berdoa yang baik. Terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi yang mau kasih komentar terhadap penampilannya Aulia? Ini udah? Bagaimana menurutmu penampilannya Aulia pertemuan pertama dengan yang kedua? Siapa lagi yang mau kasih komentar? Oke, pembuka aman, bagus. Oke, kemampuan bertanyanya. Kemampuan bertanyanya sebenarnya sudah oke, ya. Cuman masih perlu lagi. Orang itu kalau kita jadi guru, ya, kalau kita mau jadi guru itu banyak-banyak juga bertanya. Misalnya kayak tadi, kamu kerjakan ini. Kok tanyalah, kenapa ini kamu sebut sebagai garam? Dan mana ini alasannya sebagai dia garam? Terus kenapa dia hanya 14 dan kamu tuliskan di sini yang lain dengan H2O? Berarti kamu bilang berarti dia mengalami hidrolisis. Kenapa bukan Cl? Nah, jadi kemampuan itu kenapa kita juga harus tahu? Tapi tentu saja sebelum kamu bertanya ke seseorang pun harus tahu. Kan dalam pertanyaan seseorang kenapa NaCl itu disebut garam? Berarti harus tahu. Ya, makanya kita itu mau belajar itu apa yang kita lihat kita tidak paham cari, apa yang kita lihat tidak kita paham cari, ya supaya kita juga belajar dari apa yang kita tidak tahu, tapi kita bisa lihat kita tidak tahu. Oke, kemampuan variasinya sudah lumayan, sudah mulai berbalik, beda dengan lalu itu terjadinya belum homogen. Sekarang hari ini saya lihat tangan tidak terlalu bergetar. Mungkin dingin, mungkin agak dingin ya, tapi beda sama lalu. Percaya dirimu, oke, saya suka percaya dirimu. Bagaimana kamu menampilkan di awal apresiasimu itu bagus. Nah, hanya ya, tidak apa-apa karena memang kita baru belajar. Intonasinya Aulia itu masih agak datar, Nah, mungkin kayak tadi ya, tadi. Aku pernah jadi kayak kita kayak komunikatif, persuasif. Kan kalau Aulia ceritanya begini, pernah lihat kamu kalau jangan kena mata gitu. Nah, harus kita oleh bilang begini, untuk garam, karena tidak tiba-tiba ada di dalam masuk ke dalam kayak begini. Oh, pernah
harusnya. Tapi apa bedanya kalau Aidan yang masih 5 tahun dengan aku yang masih 3 tahun? Apa sih semua bingung gitu? Aku bisa saja kan kenapa kalau Aidan itu kayak begitu? Nah, nanti baru orang tanya, ini kamu belajar tadi, kamu belajar. Jadi kita kayak bertanya, tapi membuat siswa itu, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Sebenarnya Aulia itu sudah masuk ke sana. Ibu lihat dari bahasa ajarnya itu sudah mengarahkan ke sana. Hanya masih datang, ya masih datang. Tidak ada masalah, karena masih belum belajar ya. Nanti Aulia boleh coba-coba lagi di rumah. Sampai kan bertanya-tanya. Variasinya sudah ada, membimbing kelompoknya juga sudah ada, tapi belum maksimal. Aulia masih benar-benar harusnya ketika kita juga membimbing kelompok, maka kita juga tetap tanya, kita begini dari mana ini, nah, gitu ya. Oke, kemampuan apa lagi? Menjelaskan, sudah bisa. Aulia sudah bisa menjelaskan tanpa harus terpaku di poin-poinnya. Kalau yang lalu masih selalu terpaku ya, waktu di praktek masih terpaku. Sekarang sesekali melihat, berarti dia sudah bisa punya kemampuan menjelaskan. Masih punya kesempatan untuk meningkatkan. Sudah bagus, percaya diri sudah bagus, kemampuan menjelaskan sudah bagus.